Aloha, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil, motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai dengan tips perawatan serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. So, langsung saja kita mulai, start your engine and let's drive! Jelang MotoGP Mandalika Seri Indonesia pada bulan Oktober 2026 nanti, sebanyak 106 pembalap dari seluruh Indonesia mengikuti ajang Mandalika Racing Series. Ajang ini diselenggarakan sebagai wadah untuk mencari bibit pembalap yang bisa tampil di kancah internasional. MotoGP Seri Indonesia yang dijadwalkan bulan Oktober 2026 segera bergulir. Jelang gelaran tersebut, sebanyak 106 pembalap dari seluruh Indonesia mengikuti ajang balap Mandalika Racing Series pada Sabtu. Dari 106 pembalap tersebut, 32 diantaranya merupakan pembalap cilik. Para pembalap mengikuti 6 kelas yang dipertandingkan, terdiri 4 kelas kejuaraan nasional, yakni National Sport 150, National Sport 250, Super Sport 600, dan Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan nama baru dari kelas Junior Sport 150 atau U15. Sementara itu, 2 kelas yang dipertandingkan adalah Underbone 150 dan Junior Sport 250 atau U18. Panitia berharap dari dibukanya kejuaraan Sport 150 dan kejuaraan Junior 150 yang berusia di bawah 15 tahun dapat memunculkan pembalap-pembalap internasional baru. Diharapkan dari pembinaan pembalap-pembalap muda itu akan lahir generasi-generasi penerus dari Veda, dari Ramadipa, dari Arai, dan dari yang lainnya yang di internasional, dari Felix. Ini juga bagian dari latihan mereka sebelum bertanding di ARC, karena banyak pembalap Indonesia juga ikut di ARC. Jadi ini adalah aturan yang emang kita tahu bisa diterapkan di sirkuit internasional. Guna meningkatkan kualitas balapan, pada Mandalika Racing Series kali ini, sejumlah regulasi baru mulai diterapkan, seperti pembalap yang melakukan jump start akan dikenai hukuman 2 kali long lap penalti. Perubahan lainnya adalah penambahan jumlah lap pada kelas Nasional Sport 250 menjadi 12 lap dari sebelumnya 10 lap. Ajang Mandalika Racing Series ini diselenggarakan mulai dari tanggal 19 hingga 21 Juni. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499 tahun, warga kini memiliki akses baru menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dan Ancol. Kehadiran stasiun KRL JIS dan jembatan penghubung diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama saat berlangsung pertandingan maupun konser berskala besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan infrastruktur baru di kawasan JIS dan Ancol pada Senin siang. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, jembatan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan ini memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang hadir dalam peresmian menyebutkan stasiun JIS sudah melayani penumpang di hari peresmian. Pemerintah berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam 1 tahun mendatang. Per hari ini stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit, 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen. Kita harapkan dalam 1 tahun ke depan juga sudah selesai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kehadiran 2 infrastruktur ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini permasalahan parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut. Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah
masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola. Tak hanya dilengkapi jalur pedestrian, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas tersebut pun disambut positif oleh warga yang menilai konektivitas menuju JIS dan Ancol kini menjadi lebih mudah. Yang pertama tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser, nah di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nantinya. Nyobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju JIS-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu. Nah, untuk warga yang next time ingin menikmati acara konser, bola, atau acara-acara besar yang lainnya di JIS, sekarang bisa bernafas lebih lega karena akses menuju ke sini sudah jauh lebih mudah. Karena dengan adanya JPO itu sangat amat terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, juga KRL yang baru saja diresmikan pada saat ulang tahun Jakarta hari ini. Kemudian juga untuk warga yang dari Ancol kemudian ingin datang ke JIS juga bisa terhubung lewat JPO ini. Selain itu, JPO ini sangat amat ramah untuk para disabilitas, sehingga bisa naik menuju ke sini menggunakan kursi roda atau juga ada guiding block yang bisa membantu para tunanetra. Dia Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta kondisi ekonomi global menjadi salah satu faktor yang dicermati oleh para pelaku industri otomotif, khususnya di segmen motor premium yang masih mengandalkan pasokan impor. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah merek mulai menyiapkan berbagai strategi agar tetap dapat menjaga daya saing dan komitmen kepada konsumen. Pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu variabel yang terus dipantau oleh para pelaku industri motor premium di Indonesia. Sebagai merek yang mengandalkan pasokan kendaraan dan komponen secara impor, perubahan kurs dapat mempengaruhi biaya pengadaan hingga strategi penetapan harga. Meski demikian, sejumlah merek kendaraan premium yang ada di Indonesia saat ini tengah menyiapkan strategi bisnisnya guna menyesuaikan dinamika ekonomi yang terjadi. Di antaranya ada merek motor asal Inggris, yakni Triumph, yang menyatakan sampai saat ini masih mempertahankan harga produknya, meskipun tetap mempersiapkan strategi untuk kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Disampaikan oleh Direktur Triumph Motorcycle Indonesia, Joe Franz, saat peluncuran dua produk terbarunya di kawasan Jakarta Selatan. Pihaknya berupaya menjaga kesepakatan harga bagi konsumen yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. Per hari ini kita masih menghitung dengan base harga yang masih agak lama sedikit ya. Yang kedua, kita juga komitmen terhadap pricing yang sudah kita berikan ke konsumen juga sebelumnya, yang sudah melakukan booking juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu beberapa saat ke depan itu apabila nilai tukar rupiah kita juga masih memburuk, itu bisa kita lakukan penyesuaian. Tetapi harga sekarang masih harga lama sebenarnya ya. Ya kita berusaha keras untuk mempertahankan. Menurut Triumph, penyesuaian harga akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan juga kenaikan harga BBM yang ikut melonjak. Sementara itu, Ducati Indonesia juga mulai melakukan penyesuaian strategi buntut adanya dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia yang pengaruhnya tentu dari global. Melalui pengumuman resmi kepada konsumen, Ducati menyatakan harga suku cadang baru di luar stok yang sudah tersedia akan mengalami penyesuaian sebesar 20% mulai 8 Juni 2026. Merek motor asal Italia ini menyebut kondisi ekonomi global, gangguan rantai pasok, kenaikan harga bahan bakar aftur, serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang mempengaruhi biaya pengadaan barang impor. Meski demikian, Ducati menegaskan harga lama masih berlaku untuk komponen yang tersedia di dalam stok. Ditemui saat peluncuran produk terbarunya di segmen Adventure, After Sales Director of Ducati Indonesia, Dito Mulyawadi menyebut kenaikan harga spare part sudah resmi dilakukan pada 8 Juni 2028 lalu sebagai bentuk penyesuaian.
selama nilai tukar masih naik bertahap, kita masih nahan. Kita nggak pernah ubah price list sebelumnya. Cuman di dalam perjalanannya ketika kayak pengiriman juga naik, harga aftur juga naik mas. Mau nggak mau aftur naik sekitar 15% pada saat itu. Kita nggak ngubah harga. Jadi price listnya tetap, tapi kita tambah fuel surcharge aja. Jadi dari harga yang customer harus bayar, kita tambahkan fuel surcharge sekitar 8,5%, baru mereka bayar. Jadi harga kita nggak rubah, walaupun dolar sudah beranjak naik. Knalpot Panigale atau apapun itu kan mahal-mahal sekali harganya, dan kita ambil dari Italia semua barang kita. Mau nggak mau berdampak. Jadi semakin lama kita bayar semakin tinggi gitu. Jadi marginnya terkikis pas lama-lama. Kita nggak kuat. Akhirnya pada tanggal 8 Juni kemarin kalau nggak salah ya, itu kita tentukan oke, ya udah kita naikkan harga sebesar 20%. Meski begitu, Ducati Indonesia menyebut tidak ada kenaikan harga pada unit motor premium mereka. Kenaikan harga baru dikenakan kepada spare part atau suku cadang yang dipesan setelah tanggal 8 Juni 2026. Sementara untuk suku cadang yang tersedia sebelum itu masih dikenakan harga lama. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, pelaku industri motor premium seolah dituntut untuk berupaya menjaga keseimbangan antara kompetisi produk, kualitas layanan, sampai efisiensi bisnis. Sementara buat para konsumen, stabilitas harga dan ketersediaan produk serta layanan purna jual jadi aspek yang tetap menjadi perhatian utama. Meski menghadapi tantangan dari pergerakan kurs dan kondisi ekonomi global, para pelaku industri motor premium menilai fleksibilitas strategi dan komitmen terhadap konsumen menjadi kunci utama untuk menjaga pertumbuhan pasar di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Sudah hampir 2 pekan lamanya harga BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Saat itu, pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun, belakangan Iran dan Amerika Serikat sudah menurunkan tensinya dan bersiap untuk damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya, kapan harga Pertamax turun? Kita simak liputannya. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Kenaikan harga BBM non-subsidi kembali membuat biaya operasional kendaraan menjadi perhatian. Di tengah kondisi tersebut, mobil listrik lagi-lagi disebut sebagai salah satu alternatif yang lebih hemat untuk digunakan sehari-hari. Namun, berapa sih sebenarnya biaya yang harus disiapkan para pengguna mobil listrik untuk mengisi daya kendaraannya? Dan apakah hasilnya akan tetap sama jika pengisiannya dilakukan di rumah atau menggunakan AC serta DC fast charging di SPKLU? Berikut liputannya. Lagi-lagi harga BBM non-subsidi naik, mulai dari RON 92, 95, sampai 98 semuanya naik drastis. Nah, buat para pemilik kendaraan yang pakai bahan bakar bensin ini tentu harus ngeluarin kos ekstra kalau mereka pergi ke SPBU. Bahkan beberapa di antaranya harus mau beralih ke transportasi umum dan ngandangin mobilnya di rumah. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya mobil-mobil listrik kayak di sebelah saya ini, itu suka disebut-sebut sebagai alternatif utama karena dinilai lebih efisien. Hah, emang beneran ya mobil listrik hemat itu? Kalau gitu kita cari tahu aja gimana sih biaya yang harus disiapin sama para pemilik kendaraan listrik kalau mereka ngecas dari rumah atau dari SPKLU kayak gini, baik itu pakai AC ataupun DC fast charging. Kita cari tahu. Buat menjawab pertanyaan tersebut, kami udah membuat simulasi berdasarkan tarif energi yang berlaku saat ini. Simulasi ini menggunakan asumsi efisiensi rata-rata kendaraan dalam penggunaan harian. Berdasarkan asumsi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan biaya energi untuk menempuh jarak 100 km. Nah, dari simulasi tersebut terlihat kan ada perbedaan biaya energi yang cukup signifikan. Pengisian daya di rumah ini jadi opsi paling ekonomis dengan biaya sekitar Rp24.000 untuk menempuh jarak 100 km. Sedangkan pengisian melalui SPKLU itu memerlukan biaya yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap masih berada jauh di bawah kendaraan berbahan bakar minyak. Selain biaya energi, calon pengguna mobil listrik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan seperti penambahan daya listrik di rumah, pemasangan wall charger, dan instalasi perangkat pendukung lainnya. Tapi besaran biayanya dapat berbeda-beda satu dengan lainnya. Ini semua tergantung dari jenis kendaraan dan kondisi masing-masing rumah ataupun promo yang diberikan oleh para produsen kendaraan listrik.
Nah, kita juga bikin simulasi nih. Dengan dana sekitar 4 juta rupiah, kira-kira mobil yang dipakai berdasarkan sumber energi yang ada, kira-kira bisa jalan seberapa jauh sih? Simulasi ini juga mendukung perbedaan jarak tempuh yang dapat diperoleh dengan anggaran 4 juta rupiah tadi. Pada kendaraan berbahan bakar minyak, dana tersebut ternyata cukup untuk menempuh jarak sekitar 2.600 hingga 3.000 km. Sedangkan mobil listrik dapat menempuh jarak antara 9.000 hingga lebih dari 16.000 km tergantung metode pengisian daya yang digunakan. Meski demikian, waktu pengisian dan pola penggunaan kendaraan tetap jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan teknologi yang sesuai. Oke, kita udah ngecas baterai listriknya secara penuh sampai 100%. Cepet aja dan biayanya nggak terlalu mahal ternyata. Nah, tapi memang kalau bicara penggunaan energinya doang, mobil listrik tuh jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak pada mobil-mobil konvensional. Tapi soal gimana mobil ini bisa dinilai irit, itu balik lagi kepada bagaimana mobil ini digunakan, kemana aja, seberapa sering, dan ngecasnya di rumah atau di SPKLU kayak gini, pakai AC ataupun DC fast charging. Albi Pratama, Baramestro, Jakarta. Sudah lebih dari 2 pekan, harga BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Iran dan Amerika Serikat sudah menurunkan tensinya dan bersiap untuk damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya-tanya, kapan sebenarnya harga BBM non-subsidi bisa turun? Kita simak liputannya untuk Anda. Masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah. Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih. Kalau untuk Vinda sebenarnya saya mikir 2 kali ya karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda. Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya. Tadi saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite. Karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250. Disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi. Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi
harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah revolusi sejarah lokal kini kembali dihidupkan lewat aksi dedikasi sebuah keluarga dalam merestorasi kendaraan klasik. Meskipun proyek turun-temurun ini sempat terhenti, semangat untuk menjaga ikatan sejarah antara sebuah unit armada pemadam kebakaran dengan komunitas warga lokal tetap mengalir deras. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Sebuah revolusi sejarah lokal kini kembali dihidupkan lewat aksi dedikasi sebuah keluarga dalam merestorasi kendaraan klasik. Armada pemadam kebakaran legendaris yang telah memenuhi tugasnya sejak era 100 tahun silam kini tengah memasuki tahap perbaikan total agar dapat kembali ke jalanan. Meskipun proyek turun-temurun ini sempat terhenti akibat duka yang mendalam, semangat untuk menjaga ikatan sejarah antara sebuah unit armada dengan komunitas warga lokal tetap mengalir deras. Dari Detroit, Michigan, Amerika Serikat, sebuah proyek restorasi mobil pemadam kebakaran merek Mark dilanjutkan oleh generasi ketiga dari keluarga Roberts. Armada ini memiliki sejarah panjang di mana telah memenuhi tugasnya sejak era 100 tahun silam pada tahun 1929 sebelum akhirnya dipindahkan ke desa Franklin. Proyek pemugaran truk yang 95% komponennya masih asli ini telah menjadi warisan turun-temurun yang mengalir di darah keluarga. 95% original. Gearhead is kind of in the Roberts blood. My grandfathers fell in love with anything antique, especially vehicles, and by default, my dad kind of followed suit. Kini, proyek tersebut dilanjutkan oleh Ben Roberts sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya, Gary Roberts, yang wafat beberapa pekan lalu akibat kanker. Gary sebelumnya mengambil alih restorasi ini dari sang kakek David Roberts yang juga mantan petugas pemadam kebakaran lokal. Bagi Ben, truk ini bukan sekedar besi tua, melainkan bagian dari memori masa kecilnya. This has always been a part of the family, been very much engaged on playing with it. And I remember very much as a little kid, there used to be a bell that was about right here, and it would ding it all the time. And kids love climbing on this thing in parades. It's a huge, basically a centerpiece for the Franklin community. Nilai sejarah yang melekat pada armada ini juga diharapkan dapat kembali dihidupkan secara fungsional agar mendapatkan tempat terbaiknya kembali di tengah masyarakat. We'd love to see the proper place, the proper home, the proper, operational attributes to it, something fitting for this piece of history. Agar kembali layak ke jalan, proses pemasangan beberapa komponen modern seperti filter oli baru pun kini tengah dilakukan. Akibat kendala dana, pihak keluarga bersama Franklin Historical Society segera menjalankan penggalangan dana secara online. Proyek ini ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan agar truk dapat kembali menjadi ikon utama dalam parade tradisional warga desa Franklin. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.